Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan pada malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Novi Tri Selvia. Apa kabar, Novi? Baik. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak selama ini? Pernah. Seperti apa ceritanya? Seperti ini. Kurang lebih 3 minggu yang lalu, ketika saya berada di lokasi syuting, dan lokasi itu memang, kata orang memang terkena angker. Tempat itu angker? Tempat itu angker banget. Di Jakarta, di luar Jakarta? Di daerah Jakarta. Oh, daerah Jakarta, oke. Iya. Lalu? Jadi ketika saya merasa dingin banget kan, karena itu hari itu hujan, dan saya mau ngambil bantal sama selimut saya di dalam mobil. Saya ketika habis itu saya kebingungan, mau minta bantu siapa yang mau bantuin saya untuk nganterin saya ke parkiran. Habis itu ada datang seorang ibu-ibu, dan ibu-ibu itu lagi ngambil barang anaknya di mobil, dan saya minta tungguin. Bu, saya bilang, bisa nggak tungguin saya sebentar ya Bu? Saya mau ngambil bantal sama selimut saya di dalam mobil. Iya Dek, katanya. Jadi pas saya mau buka mobil, tiba-tiba saya ngelihat sosok yang sangat amat besar dan kayak mau nerekam saya. Di mana? Dalam mobil, di luar mobil? Di luar mobil. Jadi habis itu langsung saya lari dan teriak, nggak jadi Bu, nggak jadi, saya bilang. Terus ibu itu bilang, Dek, kamu kenapa? Dan ibu itu langsung merinding dari atas kepala sampai ke ujung kaki, dia bilang. Oh, itu padahal ibu itu nggak ngelihat apa-apa ya, tapi tiba-tiba merinding aja. Ibu itu yang merinding, aku yang ngelihat. Kamu yang ngelihat sosoknya? Ngelihat. Dia diem aja sosok itu? Dia mau nerekam aku, sosok yang besar. Aku nggak tahu itu, tapi yang aku lihat sepertinya itu adalah sosok genderuwo. Aku nggak tahu genderuwo itu adalah apakah itu genderuwo yang memang sudah jadi penunggu di sana, atau genderuwo yang selama ini ngikutin saya. Ada yang ngikutin? Iya. Tapi kamu baik-baik aja kan? Baik-baik aja, tapi sebenarnya saya capek dan sangat lelah dengan keadaan seperti itu. Sampai sekarang masih suka merasakan hal yang sama? Sampai sekarang. Mudah-mudahan sih kamu baik-baik aja dan termasuk malam hari ini tidak merasakan hal-hal yang aneh ya. Ya. Baik, Novi, kita akan segera bertemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku akrab dengan dunia supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ika. Benar kena ya Bu? Kena. Sampai sekarang masih Bu? Meninggal. Tapi praktek supranaturalnya masih sering Ibu lakukan? Enggak, saya udah tobat. Tujuannya jadi malam hari ini supaya di rumah justru menghilangkan gangguan-gangguan yang Iya. sering datang ya. Ritualnya udah gak pernah dilakukan? Enggak, cuman jimat masih banyak Kak Bayu. Masih banyak jimat. Oke, Iya. baik. Kami akan meminta Roy untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi dan mudah-mudahan malam hari ini masalah Ibu bisa selesai dan mendapatkan solusi semuanya supaya lebih tenang hidupnya. Baik, kita akan ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ika, terlahir tanggal 28 Maret 1970. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang pemberani dalam melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. Saya melihat ia mudah sekali tersinggung dari ucapan orang-orang di sekitarnya. Rasa sakit hatinya membuat ia memilih jalan yang salah. Saat ini, Ika mengalami ketakutan yang sangat parah. Saya melihat ketakutan ini karena perbuatannya sendiri. Kekuatan itu membuat Ika tidak dapat mengendalikan dirinya. Saya melihat sosok kakek-kakek yang menyeramkan di tubuh Ika.
saya akan membantu Ika pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Terima kasih. Oh. Ibu Ika Iya, dengan Kak Roy. tanggal lahir 28 bulan 3 1970. Iya, betul. Ibu Ika sering melakukan ritual sejak muda dan pertama kali itu diajak oleh omnya yang memang Pak D. Pak D, seorang D. dukun santet Iya, ya. iya. Ini niatnya untuk diwarisi ilmunya, Iya. lalu kemudian sering mengumpulkan jimat di Betul. rumah. Sekarang masih banyak jimat-jimat yang tersimpan tapi tidak pernah melakukan ritual. Tidak. Pernah mengirim santet ke orang lain dan sampai meninggal dunia. Iya. Dan sekarang di rumahnya sering mengalami gangguan seperti ada genderuwo Iya. atau sosok yang berambut panjang dan lain-lain, Iya. bahkan anaknya juga Iya. terganggu. Iya, sampai meninggalkan rumah. Sampai meninggalkan rumah ya Iya. sangat. Gimana, Roy? Jadi saya agak terkesima dengan apa yang saya lihat sekarang. Jadi ya permisi deh, Iya. sayanya ngomongnya harus juga supaya Ibu Ika nggak stres juga ya. Iya. Saya lihat pertama kali terkesima dengan jimat-jimatnya yang dipakai di gelang, di jari, dikalungin ya. Itu green apa sih, green emerald gitu ya. Iya. Saya butuh glove kayaknya di sini. Saya mau lihat langsung ya. Baik, Kak Roy. Siap. Punya jimat. Oh, temenin aku deh. Nemenin. Saya seneng cantik. Mbaknya cantik. Aduh, tapi Baik. gini. Saya nggak mau Ibu Ika tiba-tiba lost control ya. Tapi boleh ketika terserah bebasin Ibu Ika seperti apa. Tapi saya pengen lihat terlebih dahulu apa aja sih sebenarnya yang dipakai. Ini Kak Roy. Saya suka sekali warna hijau dan merah, Kak Roy. Dari dulu. Itu Boleh dapat dari dilihat, mana, Kak? Bu? Boleh, ya. Dapat dari mana? Saya suka dapat dari dalam gua, saya suka dapat dari laut, saya suka dapat dari kali, saya suka dapat di jalanan. Dapat Dapat. tiba-tiba atau dikasih orang? Enggak dikasih, dapat nemu. Kalau orang Jawa bilang nemu. Oke. Nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Bisa Kak Roy, bisa. Saya pengen tahu kalau misalnya tanpa barang-barang ini, kamu masih punya ilmu apa? Kau masih hobi atau tidak? Tapi kamu sendiri melihat ada memang ilmu yang dikuasai oleh Ibu Ika ini ya, Roy? Iya memang sih. Ada hobi. rasa- Ya memang sebagai hobi. Roy, Ya. kalau aku boleh ngomong bisa nggak? Iya. Boleh. Aku ngerasa kayaknya ibu ini kayak ada genderuwonya deh. Ada genderuwo. Kayak ada genderuwo yang ngikutin. Coba kalau kita jadiin mediumisasi, Hah, Roy? seperti apa ya bentuknya nantinya? Orangnya gede. Yang satu lagi deh. Baiklah. Apa yang kau rasain? Aku ngerasa ibu ini kayak apa sih, kayak dideketin sama genderuwo. Karena genderuwo, aku juga kayak diikutin genderuwo, jadi aku tuh kayak ngerasa kayak memang bener-bener ini banget sama dia. Kayak klop banget. Jadi kamu ngerasa diikutin genderuwo dan dia dengan beliau jadi klop gara-gara genderuwo. Jadinya seperti itu aku ngerasanya. Saya senang. Dari awal dia Cantik. bilang dia senang sama saya, jadi saya Cantik. sudah Saya ini. suka anak perempuan. Saya nggak punya anak perempuan. Punya anak angkat. Baik, itu boleh dipakai lagi deh. Boleh. Silakan Nah. tunggu. Kayaknya beliau merasa hampa kalau nggak pakai gitu. Iya, pusing. Oke, silakan. Makasih. Saya mau menggambar sosok apa yang saya lihat di kepala saya. Novi, kamu ngelihat atau merasakan ada yang Ngerasa ngikutin kayaknya dia? benar-benar gede. Benar-benar. Benar gede, hitam, Pinter. besar. Betul. Ini sama seperti yang biasa kamu rasain ya? Sama. Selain genderuwo juga, saya melihat ada sosok kakek-kakek yang luar biasa menyeramkan. Iya. Betul Kak Roy. Tapi saya lihat di sini kakek-kakek ini tampaknya nggak nyaman kalau dibahas banyak-banyak Iya. gitu. Dia bisa masuk dan marah bahkan. Dia Ya, nggak suka. saya lihat itu sih serem. Iya, dia nggak suka. Dan saya ngerasa memang
Ibu Ika punya hobi yang unik sekali berkunjung ke goa-goa untuk semedi Ngumpulin jimat ya. dan mengumpulkan jimat walaupun sebagai ibu rumah tangga, Iya. tapi ketertarikan beliau terhadap dunia magis atau jimat itu memang tinggi gitu. Ibu tahu sosok ini? Tahu, Siapa itu, Bu? itu yang jagain saya. Sejak kapan Ibu merasakan Dari umur berapa, 15 tahun itu. Sejak saya kayak nggak ada yang nyuruh, tapi kayak ada yang nyuruh aja, harus ke sana seperti itu. Sebenarnya Mau saya berhenti susah. curiga juga tujuan dari ke mana, ke situ, ke sana, ke goa ini, goa itu sebenarnya untuk nyari ini kan uang-uang instan gitu. Iya, pesugihan. betul Kak Roy, bener, betul. Ibu tadi nggak nyebut soal pesugihan, jadi Enggak. tujuannya utamanya untuk mendapatkan uang Iya. melalui pesugihan. Iya, Serem sih. baru-baru ini Dapat, Bu? JM namanya. Apa Saya nyari pesugihannya namanya JM. Kenal nggak? JM? JM. JM itu jual musuh. Jual? Jual musuh? Jual musuh. Jual musuh. Jual musuh itu seandainya saya nggak suka sama Kak Bayu, seandainya ya. Terus Kak Bayu saya jual Kemana? ke jin. Nanti saya- dijual soulnya kali ya, Iya. jiwanya Ya. digadaikan kan. Jadi Ditumbalkan. Ditumbalkan. Gitu ya? Ditumbalkan. Jual musuh. ya itu JM namanya, tapi ternyata kebelakangannya bukan JM. Tapi? Anak saya uang 35 miliar sama emas batangan cap apa itu. Jadi ini emas batangan segini ya. Terus bawahnya itu 2 peti. Uangnya 35 M. Anak saya dua-duanya yang mau diambil, nggak jadi musuh saya yang diambil. Tadi perjanjiannya udah di atas materai di dalam gua itu. Materai, Bu. Iya, Materai. pakai materai 6.000 Ada kekuatan hukumnya dong berarti ya? di alam roh sana ya? di Bu? alam roh sana. Di situ itu ada JM, ada kawin, ada pinjam. Kita tinggal pilih 3. Ada materainya. Ada materainya, Materai Kak Roy. 6.000 katanya Roy. Bu, Iya. kalau ada misalnya surat Iya. perjanjian kerjasama gitu Iya. ya, ada materai, lalu kemudian ditandatangani kedua belah pihak begitu kan ya? Iya. Nah ini ditandatangani sama siapa ya, Bu? Saya sama Jin. Ibu tanda tangan di situ? Iya. Dengan Sama cara naruh biasa foto. tanda tangan? Iya. Jinnya tanda tangannya gimana itu, Bu? Mbak, saya yang tahu. Kak Bayu pengen tahu? Ya, kami penasaran soalnya saya nggak pernah nggak kebayang aja gitu. Apa tiba-tiba bentuk ada tulisan juga? Dan kalau misalnya ada yang melanggar kontrak itu tuntutnya kemana, Bu? Nontonnya ke nyawa saya. Kenyawa. Nyawa. Iya. Taruhannya nyawa. Iya, bertaruhnya Nyawa saya. memang mungkin pesugihan memang seperti Iya. itu ya. Jadi kalau nggak ujung-ujungnya nyawa ibunya, mungkin nyawa anaknya. Iya. Turunannya biasanya. biasanya kayak Iya. gitu. Jadi ya. Ini nyata anak saya benar-benar mau diambil uang, langsung saya bekukan. Uang harusnya udah terima ke saya. Benar-benar Dibekukan. 35 miliar. Kalau kita jual keluarga itu 50 miliar sampai 60 miliar. Tapi kalau musuh 25 miliar sampai 35 M. Itu sama jinnya Iya. yang dijual tuh diapain, Bu? Diambil nyawanya Suruh sampai kerja. meninggal? Suruh kerja. Kerjanya ngapain? Nggak tahu di alam gaib sana. Oh, jiwanya diambil berarti meninggal Iya, dong? meninggal. Jadi seperti tumbal, Kak Bayu. Memang seperti tumbal tumbal. sih, bukan seperti tumbal. Emang tumbal ya? Memang tumbal sih. Cuman kita ternyata tidak bisa percaya 100% sama, maaf ya, sama makhluk gaib. Karena Iya, udah perjanjian di atas materai, musuh saya mau diambil, kenapa uang udah di mata saya, langsung itu. Anak saya, anak kandung saya satu-satunya, laki-laki, anak angkat saya, yatim piatu mau diambil, dosanya seperti apa saya nanti, langsung saya bekukan. Oh, Bekuin. ibu nggak kasih anak ibu? Tidak, Jadi perjanjian itu ibu langgar? langgar. Ibu tapi ada konsekuensinya nggak? Ya ini sekarang saya kayak gini, makanya saya datang ke Kak Roy, saya mau minta tolong, Ya, minta baik. bantuan Kak Roy, biar saya tenang Kak Roy. Tolong. Kan? Apa itu Roy? Maaf Kak Roy, saya yang ganggu di sini, maaf. Nggak apa-apa. Maaf Neng, maaf. Maaf. Saya minta dupa yang panjang.
saya pengen bakar. Tapi saya curiga juga, Ibu Ika pasti bawa sesuatu. Kalau nggak mungkin bisa terjadi kekacauan di sini. Iya. Bawa Kak Bayu. Bawa Boleh. apa, Bu? Jimat. Silakan. Boleh. Dia boleh. Silakan, Maaf ya. silakan. Itu biasanya Roy, kalau misalnya dia dapat duit kayak tadi kan, pesugihan dapat duit. Terus kalau dia belanjakan uang Mana itu, jimat saya tadi? apa memang utuh atau bisa berubah? Nah itu yang harus dipertanyakan. Uang gaib apa nyata gitu ya? Uang yang dia terima. Iya, yang diterima tuh benar-benar bisa dibelanjain, digunain untuk Pas transaksi. ketika dia sudah melakukan transaksi, terus orang yang nerima ini gimana? Ibu pernah dapat benar-benar uang dan emas yang diterima dan dipakai nggak? Belum berani. Kalau dipakai anak saya pasti udah meninggal. Tapi udah pernah lihat bentuknya? Ada. Uangnya udah di depan Ada, Ibu? sampai sekarang ada. Masih saya itu. Kalau anak Kalau saya dipakai transaksi biasa normal? normal. Seperti uang Ya. biasa pada umumnya? Tapi Oh, anak saya Jangan dibuka dulu sebelum saya baik, pengen Kak. tahu ini aman atau tidak. iya tolong Kak. Apa ya Ibu? Jimat? Iya. Semoga tidak mengganggu orang lainnya. Ataupun kalau kamu misalnya terjadi sesuatu sama kamu, badan kamu yang dipakai. Iya. Boleh saya buka? Silakan. Aman. Aman, Bu. Semua aman. Kak Bayu Mau aman. sana untuk Nggak lihat? apa-apa. Silakan. Enggak, Nov. Roy. Itu koleksinya ya. Iya, tapi saya maaf. Tadi saya bilang belum enggak itu. Saya masih Korak. Masih ritual. Masih. Jarang tapi. Maaf. Bu, banyak banget jimatnya, Bu. Banyak banget jimatnya. Iya. Ini saya tidak beli, tidak kasih dukun ataupun siapa orang pintar. Saya dapat. Roy, ini masih ada energinya, Roy. Masih. Ini kuat banget energinya. Saya ngeliat di penglihatan saya kayak masuk di dunia pintu lain gitu, pintu. Pocong. Oh, Pocong. di batu itu Di batu tempatnya pocong? Betul, rumahnya. Dingin. Mau pegang nggak, Bang? Oh, enggak, makasih. Pakai glove. Itu tengkorak beneran itu, Bu? Beneran. Iya. Serem. Ini juga beneran. Itu apa tuh? Ini gigi kera. Dia baik sekali sama saya. Gigi kera. Gigi kera. Oh ya, Ini kamu bulu juga tahu. Saya perindu. tahu, karena saya dari Kalimantan. Oh, wow. Bulu perindu dan Tahu gigi itu. kera. Iya. Tahu. Gigi Oh, kera. tahu. Tahu itu saya. Untuk apa sih? Biasanya kalau bulu perindu itu kan biasanya untuk sepasang kekasih biar Kalau- semakin lengket, semakin Oke. sayang, semakin cinta. Gigi kera? Kalau gigi kera, Untuk jimat aja ya? jimat sih. Untuk kekuatan. Itu kekuatan ya. Ini bulu perindu yang selalu saya pakai. Saya kok Kak kesini, Bayu mau pakai? makin deket kok perih ya Tuh. mata ya? Kak Bayu pengen Enggak. ini. Nyoba nggak apa-apa? Jangan. Itu biasanya Saya dioles itu di mana, jadi Bu? perih kenapa ya? Kayak gini ya. Ya, ini bulu perindu sama Kayak gini di manik aja. alis ya, Bu? Iya, betul. Tuh. Saya ngerasain ada energi buruk di sini juga. Kamu sempat pernah pakai ini untuk kegiatan ibu sendiri ya, Ibu Ika sendiri. Melet Iya. orang gitu maksudnya? Iya, betul. Memelet orang. Betul Kak Roy, betul. Betul Saya sekali. mencium. Ketika seseorang mencium baunya ini, langsung terpikat dan Terpikat. langsung nempel. Nempel lengket. Iya. Lengket. Susah untuk Susah untuk melepaskan. melepaskan walaupun saya sudah tua. Serem sih. Tuh saya mendekat sini tuh nggak enak banget. Nggak apa-apa, Matanya. Kak Bayu. Enggak, makasih Ibu. Itu Iya. yang dalam kayak macam telur itu apa, Bu? Oh, ini mustika semar. Ini semar merangkak. Ini Saya penasaran sama yang ini nih, Roy. yang mana? Ini apa, Bu? Yang di dalam itu. Di dalam ini, di dalam botol ini. Dalam botol ini. Kenapa, Ini Bu? minyak biasa untuk ritual. Ritual apa, Bu? Ritual ini semua. Ini tanah
makam angker. Tanah kuburan Tanah angker. kuburan angker. Suka ya ibunya. Ya Bu, gimana anaknya nggak kabur Bu? Ibu nyimpen gini-ginian kan mengundang makhluk-makhluk halus ya. Ini kuku beruang hitam Kuku beruang hitam. Kegunaannya? untuk kekuatan. Untuk apa? Kekuatan. Kekuatan. Sehat. Saya udah tua, sehat. Itu apa? Ini cempeti. Kalau orang Jawa bilang pecut. Wow. Ini yang pernah untuk disantet. Itu tuh Pernah santet untuk orang matiin orang ya, Bu? sampai meninggal dunia. Iya, karena dia nyakitin saya, Kak Bayu. Iya. Dia menghina saya, Kak Bayu. Dia benar-benar menghina. Sangat menghina. Ini Jadi itu pernah memakan korban sudah ya, Bu? pernah. Iya, ini itu perkara Ditusukkan atau diapain? bonekanya udah saya Buang. buang. Udah saya larung ke laut, saya udah tobat, tapi ini Bonekanya ibu tusuk-tusuk, terus Ya. bonekanya sampai rusak ibu buang. enggak. Kondisi Sa- dia apa? udah dia meninggal udah ada 10 tahun, saya udah minta maaf sama keluarganya. Keluarganya udah terima. Baru saya larung. Orang Jawa bilang larung. Larung di pantai. Ya, betul. Bay, Ini Mas. energinya negatif semua Saya ya, Bay. makin deket ke situ, mata saya semakin perih gitu. Tapi Kak Bayu masih pengen penasaran, pengen Tapi dekat pengen ke sini. tahu, Iya saya kan? pengen lihat sebenarnya. Iya. Ini namanya Mustika Semar. Itu banyak banget ya, kita nggak pernah ngelihat orang punya jimat sebanyak ini loh. Ini mustika anggur. Kalau Jarang sekali ada, ya. Kalau saya mengundang, saya boleh sentuh ini? Boleh. Kalau saya mengundang semua ini datang dan masuk ke tubuh Ibu Ika, bagaimana? Apa yang terjadi ya? Semuanya mau diundang masuk ke. Kita buktikan apakah memang ini real, bukan halusinasi semata. Kalau saya ini boleh nggak? Oh, Nggak apa-apa Bu. Roy, sakit, panas, sakit, sakit, Kalau lihat bisa dibuka. sakit. Kepanasan dia. kok dia berasa langsung? Kepalanya Dia langsung kayak udah berasa. nyatu sama tengkorak itu ya. Bapak yang bukain gimana? Nang apa gitu nang kene kabeh? Sapa sing ngundang aku? Dia kerasukan ya. Sapa sing ngundang Udah masuk. aku? Kok napa aku mrene? Siapa yang ngundang saya? Aku kok napa mrene? Hah? Sapa ngundang aku mrene? Rasanya panas ya? Panas, Roy. Dia udah menyatu ya dengan tengkorak dan benda-benda jimat ini ya? Kamu bantu aku deh tetesin semua api ini ke jimat-jimatnya. Apa yang terjadi? Kau ambil. Lihat lagi. Ini kenapa? Dia dibawa pengaruh makhluk astral loh sebenarnya. Punggung saya sakit banget loh, Bay. Kenapa? Gila, kayak ditusuk. Kamu yakin gak mau taruh itu tengkoraknya? Oke. Ini sudah, Roy. Aduh, saya dengar suara makin kenceng loh. Kayak gemuruh gitu ya suaranya. Aduh. Kayak ada seseorang yang mau ngomong. Saya lihat di sini auranya benar-benar pekat sekali ya, negatif dan menyerang siapa aja di sini. Cuma kamu doang yang nggak kena ya. Jangan-jangan kamu sama Ibu Ika ada koneksi batin ya? Aku nggak ada ngerasa apa, cuman aku merinding iya. Semuanya udah diituin dan Ibu Ika sekarang nggak sadar dan saya takut dia juga hilang kesadaran.
Ini masih Ibu Ika atau dia masih kerasukan, Roy? Bu Ika. Suaranya masih ada sih. Masih. Bu Ika. Bu. Bu. Bu Ika dengar saya. Ini Bu Ika. Bener Bu Ika? Bu Ika, ini kan kamu mau supaya kamu udah sadar kembali ya. Tadi sempat tidak sadar Ibu Ikanya karena saya ngerasa ada sosok kakek-kakek bermata merah di situ dan merasuk ke dalam jiwanya dia dan energinya bikin kita jadi kayak sakit gitu loh. Dan ini saya pertanyaannya adalah kalau misalnya jimat-jimat ini dihancurkan atau disita, emangnya Ibu Ika rela? Ini aja Kak Roy. Ini Dia masih aja. sayang Roy sama barang-barang dia. Bakar. Justru yang mau disimpan. Bakar ini Kak Roy. Itu Yang enggak ya? tadi Kenapa yang Ibu masuk jadi ke nggak dia suka tuh sama yang barang kamu ini, Bu? gambar itu, Roy. Iya. Saya udah Dan yang bikin punggung kamu sakit tuh apa rasanya ada Gila, punggung, ada yang punggung aku tuh kayak pegel gitu loh. Kayak ditusuk-tusuk gitu loh. Sebelah kanan nggak sih? Iya, sebelah kanan aku. Iya kan? Dan tuh sekarang mungkin aku juga pegang tengkoraknya dia gitu loh. baik ya Kak Roy. Dia baik Kak. Baik semua Baik. bagi kamu, Baik. tapi bagi orang lain ya. iya. Ini Itu baiknya hal buat yang Ibu. luar biasa ekstrim kalau untuk orang normal ya. Iya, karena Ibu juga udah bikin perjanjian kan. Jadi merasa Iya. inilah teman-temannya. Jadi intinya dia tuh nggak mau disita semua, Bay. Jadi tampaknya dia hanya dia memperbolehkan tanah kuburannya aja. Itu harus kita apain? Dibakar kan? Bakar. Nanti dia akan bakar. Aku apain dia yang mulai, dia yang harus akhirin semua ini. Kalau itu apa lagi ya? Apel jin Kak Roy. Apel jin. Apel jin. Iya, untuk ritual saya Kak Roy. Apel jin tuh minuman. Apel jin itu dari apa, Bu? Apel jin untuk ritual. Apel jin. Iya. Boleh saya minta api? Aduh, baunya tajam banget ya. Di situ tajam banget. Kesini penonton kecium Kuat sesuatu banget. nggak? Saya minta neng dong yang Ada bakar. kecium, ada yang cium sesuatu. Boleh, Roy? Silakan. Beda. Ada yang cium, ada yang nggak. Di sini sebelah sini cium ya. Baca-baca dulu dalam hati ya. Supaya kamu nggak Jangan di sini, takut kenapa-kenapa. apa-apa. it's Di okay. bawah. Sini nggak apa-apa. Mau di bawah? Di Mau di bawah bawah deh, boleh. takut kenapa-napa. Tolong boleh, ya Neng silakan. bakarin ya, kamu cantik, baik hati. Silakan Bu. Sekalian itu tanah kuburan dong yang dibakar. Tapi Iya. yang lain-lainnya malah enggak ya. Kenapa semuanya dari semua cuma tanah kuburan yang dibakar, Bu? Iya, saya pengennya itu. Itu Ibu pernah gunakan nggak? Nggak pernah. Pernah. Pernah untuk nyantet orang sampai meninggal dunia. Iya. Kata Ibu baru sekali nyantet orang. Nah, ibunya agak kurang jujur di sini. Iya. Berkali-kali ya, Bu. Iya. Orang yang nyakitin saya. Ibu pernah diminta orang lain buat menyantet nggak? Jadi selama ini Ibu menyantet karena keinginan Ibu sendiri, Iya. bukan membantu atau permintaan orang lain. Sebenarnya kalau yang aku rasa sih, ibu ini setiap kali ada orang yang nyakitin dia, setiap kali ada orang yang nggak dia sukai, pasti dia melakukan hal itu. Sudah santai. Bener, Bu? Langsung santai. Iya. Tapi saya sayang sama Neng ini. Cantik, baik. Jangan-jangan kamu mau gadein jiwanya dia lagi. Enggak. Dia berkali-kali loh ngomong itu, Roy. Iya, dia Cantik. berkali-kali ngomong itu loh. Jangan, Bu. Aduh, bau. Ini suara ada suara berat, suara dan baunya nih aneh sih. Aneh banget ini. Cium bau sesuatu nggak? Iya kan? Makin tajam ya. Oh, iya. Tapi aku agak kepikir juga sih, Roy. Iya. Kenapa dia jadi nunjuk aku untuk hidupin ini? Iya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Koneksinya. Pas Roy tadi ngomong kayak gitu, aku jadi kepikir loh. Iya. Udah musnah. Udah musnah? Serem banget, Nanti Boy. kalau udah habis musnah. Saya ngeliat di badannya dia tuh ada tangan-tangan yang ingin itu. Kenapa? Enggak. Enggak.
Ibunya udah mulai beda loh. Ini bukan Ibu Ika loh yang kita tahu. Kayaknya dari bukan menit- Ibu Ika. Bu jangan sampai ada yang disakiti ya malam hari ini di studio sini ya Bu Aku ya. jadi ngerasa sakit ya. Iya sama. Sakit banget loh. Nah, kamu berdua kenapa ya? Punggungnya kan. Kamu ngerasa punggungnya ditusuk-tusuk? Kayak ditusuk-tusuk itu benar. Kamu juga Nov? Iya. Sakit loh. Kalau saya lihat di belakang dia tuh benar-benar banyak. Terus di kakinya dia ada kayak tangan-tangan gitu loh. Kayak keluar tangan gitu. Semuanya banyak. Iya. Aduh kok saya merinding ya? Masih sakit Nov? Masih. Aku masih Saya- sakit juga dari sakit. punggung Belum, nggak belakang. bisa bakar, belum habis. Ibunya yang bakar sekarang ganti. Ibu aja yang bakar, Bu. Apa yang terjadi? Itu sakitnya begitu kamu bakar ini Nov? Iya. Sakitnya tuh kayak sakit mah menggigit banget. Kamu merasa apa? Makin sakit loh. Coba deh tutupin mata dia kayak gini. Saya pengen tahu dia itu sebenarnya ada koneksi apa dengan kamu. Stop kayaknya masih Siapa ini? ada. Siapa? Siapa kamu? Hah? Ah? Siapa kamu? Tanyain deh, ajak komunikasi. Saya ngerasa kamu yang ngebuat semua orang jadi sakit punggung ya di sini. Kenapa kamu mau buat orang sakit punggung di sini? Lucu. Ya, itu anak sih. Dan tadi dia bilang ada Siapa monyet. sih? Cok! Kunti. Aduh. Kamu apa? Dulu. Kamu ngerasa apa sekarang? Kamu aman kan? Sakit. Nyesek? Nyesek sakit banget. Kayak asam lambung naik Iya, yang nyesek nusuk yang luar dari- biasa nyeseknya itu sakit. Si ibunya baik-baik. Semoga dia nggak ini ya. Terkapar. Bu Ika, Bu, Bu Ika, Bu Ika dengar saya? Ini Bu Ika? Benar Ibu Ika? Betul. Ibu Ika Ibu. buang semua jimatnya ke lantai. Mau Ibu. nggak disita. Ibu bisa bangun? Kamu rela. nyesek loh. Ini sekarang baunya aneh lagi nih, berubah. Berubah. Beda lagi baunya. Bawel banget. Saya minta air kembang. Air, Air dan kembang. air dan kembang. Kalau misalnya Bau nggak sih? Iya kan? Beda ya? Sama yang tadi beda kan baunya? Ini kayak tajam banget gitu. Cuman ibu ini kayaknya dia suka Hidung. bohong ya. dia berbohong banyak Iya, hal. banyak hal yang dia sembunyikan. Iya, banyak hal yang dia sembunyiin dan dia nggak mau jujur 100%. Iya. Bau banget ya. Makin Kayak nyesek, bau Roy. gosong. Bau gosong. Kayak bau kamar mandi atau toilet. Bener. Bau tajam. Tajam, makin tajam. Iya sih. Dari air kembali ke air, dari api kembali ke api, semua kembali semula. Makin kuat, makin nyesek. Itu makin sakit. Oh, panas, 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 aduh panas, panas, sakit, sakit, sakit. Keluar dari tubuh ibu. Sakit. Ah, iya, iya. Iya, sakit. 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 Semoga jimatnya tidak mengganggu kita ya.
Dan sekarang baunya hilang. Hilang. Normal baunya, nggak ada yang tadi ya. Iya. Enggak. Asapnya lihat deh. Asapnya tetap di dalam. Aneh banget ya bentuknya. Tuh. Semoga mudah-mudahan Bu Ika jadi kembali normal ya dan balik ke pattern awal, balik ke kehidupan yang awal gitu. Jadi nggak hobi begini-begini. Amin. Ini kayak ada energi kayak apa, roh, spirit Iya, spirit dalam, di dalam tuh. Kayak kalau misalnya bisa dilihat gitu ya. kayak ada tangan-tangan mau keluar. Iya. Jadi kayak ada tangan-tangan mau keluar gitu loh di dalam situ. Ini nggak apa-apa, roh. Gak apa-apa, it's okay, biarin. Ketahan dia di situ ya. Ketahan, nanti hilang kok. Dan pergi jauh karena takut dengan api. Ibu Ika sekarang apa rasanya? Endang. Yang jadi permasalahan saya sekarang adalah jimat-jimat yang lainnya tidak boleh disita oleh Ibu Ika. Tadi yang kamu lakukan adalah proses cleansing ya, Roy? Iya, Dan itu membuat dia terlepas dari makhluk-makhluk tangan-tangan yang ada di sekeliling Ibu Ika tadi. betul, betul sekali. Saya nggak habis pikir sih ini jimatnya bakalan dibawa pulang lagi. Nggak tuntas, saya hanya membersihkan 10%. Yang proses tadi itu baru mengusir sedikit dong, 10%. 10% Masih ada nempel di dari dia. 100%. Berarti masih 90% ada di tubuhnya Ibu Ika. Gitu. Karena kan saya juga menghormati orang ya. Kalau memang nggak suka barangnya ya misalnya kayak kita punya gelang atau jam atau apa, kalau memang nggak rela untuk diambil ya kita bilang apa ya. Iya. Susah juga kalau misalnya kita paksa, nggak, gue harus ngambil tuh semuanya. Oke. Tapi bukannya kan Ngasih rela. ada kayak beberapa cerita dia agak tertutup di Masih situ. disembunyiin. Iya. Karena juga yang diceritain barusan sedikit terungkap. Sedikit terungkap gitu loh. Nah, Tapi nggak semuanya Dan- murni. Jadi Benar. kalau seperti ini udah diproses cleansing, apa di rumahnya yang dia bilang tadi ada makhluk halus, ada genderuwo, ada rambut panjang perempuan, itu akan pergi ninggalin Bu Ika? kalau barang-barangnya tetap di situ, tetap diritualin. Tadi saya sempat dengar Ibu Ika bilang gini, baru kemarin saya ritualin. Baru beberapa hari kemarin Iya. saya ritualin, dan artinya itu tetap continuity, berarti tetap ada terus Iya. kelanjutan hantu-hantunya menghantui Ibu Ika. Berarti Ibu Ika tuh yang secara nggak sengaja ngundang juga. Secara logika ngapain ya punya tengkorak dipajang, Dan punya jimat jimat-jimat apa ini jin sebanyak apa ini. itu tadi ya, dan berbagai macam gigi kera, itu kan agak serem, ekstrim lah. Ini jimat-jimat ini disimpan buat apa sih, Bu, sebenarnya? Ritual itu kan kayak ngasih energi, ngasih makan mereka supaya tetap hidup. Tadi Ibu bilang sama saya udah lama nggak melakukan ritual, tapi sebenarnya masih melakukan. Dan ini juga masih disimpan. Buat apa sebenarnya? Iya, serem loh. Iya. Masih mau menggunakan hal-hal mistis gitu untuk dapat tujuan Ibu? Kalau emang biar saya tenang, biar saya nyaman, saya malam biar bisa tidur nyenyak. Kalau emang mau disita, ikhlas. Ini sesuatu yang luar biasa sih. Saya nggak nyangka kalau dia ikhlas bilang begitu. Baiklah, kita akan sita itu semuanya, dan Ibu Ini Ika semua disita? nanti akan sita, saya sita, kita sita. Kita akan simpan di ruangan Isolasi. isolasi itu. Ikhlas kan, Bu? Ikhlas. Ini Yang dipakai Sebaiknya Ibu yang bertanya pada diri Ibu sendiri, ini itu akan diikhlasin apa enggak? Iya, saya ngerti maksudnya. Biar kesadaran sebenarnya. Jangan Roy yang meminta. Terserah Ibu. Sebenarnya pilihannya sekarang ada di Ibu. saya datang ke sini kan kepengen tenang, Mas Bay. Biar tuntas ya, Bu. Biar tuntas. Saya terima kasih Kak Roy mau bantu saya. Baik. Saya merasa benar-benar sekarang memang udah tua. Iya. Capek Kak Bayu. Iya. Termasuk Capek. kalung-kalungnya semuanya. Green Emerald. Iya. Kalung-kalungnya juga ya semua. Oke. Yang kamu lihat, Roy, dengan ini semua dilepas, udah gitu disita, dan tadi ada tanah kuburan yang dibakar di sana.
Gimana yang kamu lihat dari Ibu Ika sekarang? Agak berturun, kekuatannya agak turun. Terus tiba-tiba dia jauh lebih enteng sih harusnya. Kan soalnya rumah-rumahnya para arwah makhluk halusnya udah diambilin. Jadi otomatis dia udah nggak diganggu makhluk-makhluk ini. Nagih-nagih nyawa lah. Serem banget kan. Iya. Ngumpulin jimat, ngumpulin kepala. Gitu. Dan ada Kesayangan saya semua. kesayangan Iya. nanti. Udah ikhlas. Ya mudah-mudahan ya. Semoga nanti Ibu Ika balik ke jalan yang oke Ya, lah. amin. Curhatnya sama yang di atas aja. Iya. Gitu. Perjanjiannya gimana, Roy? Yang pernah dia bikin? Ibu Ika harus hancurin perjanjian itu sendiri gitu loh. Harus memisahkan perjanjian itu juga harus benar-benar dirusak apa? Iya. Break the rules gitu. Ya benar-benar dihancurkan, Iya, dimusnahkan. dihancurin, perjanjian dimusnahin, itu. dibakar kayak gitu. Iya. Tapi nggak ada konsekuensi lain yang dia terima. Oh, enggak ada dan benar-benar diiniin sih, di ibadahnya dikencengin gitu. Ibadahnya dikencengin, Bu, untuk memagari Ibu sendiri. Iya. Dari ancaman-ancaman magisnya. Insya Allah. Ada yang mau disampaikan gak, Nov? Dari tadi soalnya Ibu ini kayaknya Ngeliatin seneng dia banget sama terus. kamu. Ngeliat. Sekarang udah Sekarang gimana rasanya? biasa aja. Biasa aja. Karena tadi ada yang ngikutin Biasa dia. aja. Oh berarti memang makhluk Kalung yang itu halus kayaknya. itu yang Yang menarik biasa dia. aja. Yang tinggal di benda-benda yang tinggal ini. di benda-benda itu. Nanti Ibu tinggalin semua barangnya di sini semua. Nanti kita akan beresin. Ya mudah-mudahan Ibu ke depannya jauh lebih baik, lebih bahagia. Amin. Lalu kemudian anak-anak juga bisa kembali ke rumah dan Amin, berkumpul amin. Doain bersama Mbak dalam Bayu, satu rumah pengen ya. sekali. Ya, salam buat anak Ibu, jangan lupa kasih. berkuat Amin. ibadahnya, berdoa Iya, amin. untuk yang terbaik. Amin. Terima kasih Ibu Ika. Sama-sama. Terima Dan kasih. ini luar biasa memberikan pelajaran bagi kami dan semua Iya. yang menyaksikan tayangan ini. Ibu boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jika Anda melukai hati seseorang, bagaikan paku yang menancap pada batang kayu. Walaupun sudah dicabut, pasti meninggalkan luka yang mendalam. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengguna-guna istri muda suaminya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ratih. Selamat malam Ratih. Selamat malam. Boleh kami tahu yang Mbak Ratih mau ceritakan pada kami? Yang mau saya ceritakan kepada Bapak, kisah rumah Maaf tangga. Mbak Ratih, boleh lebih keras Ya, ya? kisah rumah tangga saya. Kenapa yang rumah tangga ada ini? orang ketiga. Hadir orang ketiga. Iya. Oke. Awalnya saya nggak tahu, tapi lama-lama kelamaan rasa curiga itu ada. Awalnya dari chattingan saya lihat, tapi suami masih tetap kekeh Menyangkal. menyangkal. Terus beberapa temen ada yang melihat juga, tuh laki ini. Oh enggak, itu cuma teman kerja bawahannya, masalah kerjaan aku bilang kayak gitu. Tapi sering Oh, Ibu tetap bela suami ya? Iya, Oke, aku lalu? masih tetap ya intinya masih percaya lah Pak ya sama suami ya. Oke. Nah, terus beberapa selang kemudian dibawa saya sama temen langsung nelfon saya ya, lu datang cepet ke lokasi ini katanya gitu, biar lu percaya, lu kan selama ini percaya aja masa padahal suami lu seperti kelakuannya di belakang kayak apa. Udah saya datang, bener saya tanya, saya nggak marah dulu, saya tanya dulu. Apa yang Ibu lihat? Suami Ibu lagi Sedang apa? di tempat restoran. Nah pas di situ saya tanya, kata suami saya ini lagi ngadain kerjaan katanya, mau ketemu klien bla bla bla. Udah oh ya udah, sampai di rumah saya ngelihat chattingannya. Apa chattingannya? Ya chattingannya udah kata-kata yang nggak sewajarnya lah, Seperti? sayang lah apalah segala. Saya tanya di situ kan, ini perempuan yang tadi kan, saya bilang, yang ayah bilang anak buah hanya sekedar bekerja
atas bawah ini gitu. Langsung, iya ini kenapa pakai sayang-sayangan, saya gituin kan. Terus kata, itu biasa aja sama siapa aja juga ya begitu, katanya gitu. Itu udah bahasa biasa aja katanya. Oke, saya masih percaya tuh Pak di situ. Beberapa bulan kemudian sering pulang telat. Pulangnya malam jam 2, pokoknya nggak sewajarnya orang pulang kantor deh Pak. Sering jarang nggak pulang? Belum, itu belum. Cuman masih pulang telat aja. Pulang telat. Tapi saya punya Firasat. nggak enak. Lalu kemudian? Terus, kok pulang telat mulu? Saya bilang, ini ada acara ini kantor tuh. Oh iya udah. Nggak lama, berapa bulan kemudian nggak pulang, seminggu sekali. Bilangnya keluar kota. Aduh ya biasa dah, pasti alasannya urusan kerjaan. Sering nggak pulang. Lalu? Sering nggak pulang. Ada aja entah petunjuk entah apa ya Pak ya. Dari sahabat saya. Gue sering lihat laki lu bolak-balik di tempat kosan itu. Nah, di situ hati saya hancur, Pak. Tapi saya baru dengar aja saya udah hancur banget. Tapi ini dengar dari orang lain kan? Iya, dari sahabat saya, tapi saya langsung ke tempat itu, saya samperin. Apa yang Ibu lihat? Benar, ada suami saya Bersama dengan wanita iya, itu? bersama dengan wanita itu. Anda lihat mereka lagi ngapain? Ya, pas saya lihat sih dia emang ada di dalam, belum ada yang nggak ngapain, pokoknya lagi di dalam aja berdua. Terus saya langsung, ini yang namanya di luar kota, saya gituin kan udah seminggu kan nggak pulang, katanya keluar kota. Nah di situ dia diem, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jawab apa. Udah saya langsung ditarik pulang tuh Sama suami? sama suami. Nah pas nyampe rumah saya tanya ada apa. Ya udah, terus baru di situ suami bilang iya ini ada hubungan. Terus sampai di mana saya tanya. Udah nikah siri. Sudah menikah siri dengan perempuan terus terang, yang ada ya. di tempat itu. Ya setelah itu ya saya sakit hati ya Pak ya. Lalu? Pas saya lihat-lihat, tadinya saya nggak percaya sama kayak gitu-gituan Pak, kayak ilmu-ilmu gitu, orang-orang pinter. Itu juga dari teman ke teman ngasih tahu. Ternyata perempuan itu juga main pelet juga. Jadi suami saya Kena pelet? nggak normal, dipelet. Oke. Jadi dibikin lupa sama saya, sama anak saya. Ada anak? Dia Berapa? 2 dibikin lupa, dibikin jarang pulang. Ternyata itu dibikin juga Pak, jadi nggak normal suami sayanya. Ibu tahu dari mana? Dari orang pinter itu. Oh, Ibu datang ke orang pinter iya, untuk apa? Ya saya minta tahu kenapa suami saya bisa kayak gini. Begitu tahu, Ibu gimana Begitu reaksinya? tahu, ya saya pertama ya ada hancur juga ya Pak, ya sakit Lalu Ibu juga. balas, Ibu santet? Ibu Saya belum guna-guna? kepikiran ke situ. Akhirnya saya curhat ke teman, ya udah lu giniin aja, lu gini katanya. Akhirnya saya ke situ lagi Pak, Untuk? balas dendam. Ibu kirim guna-guna orang itu? Iya. Lalu sekarang Saya- apa yang terjadi? Saya bikin gila Pak. Tapi suami kembali? Suami kembali kepada saya. Lalu Tapi tujuan Ibu datang ke sini untuk apa? tujuan itu saya kan dikasih jimat sama orang pinter itu. Jadi setelah saya dikasih jimat itu kok apes mulu gitu loh Pak. Tujuan saya kan maksudnya biar berubah gitu kehidupan gitu. Tapi kayak Apesnya seperti apa maksudnya? gelap aja Pak, mau ngelakuin ini salah, ngelakuin itu salah. Maksudnya tujuannya tuh pengen dihilangin gitu jimatnya itu. Ini salah, itu salah, kami nggak paham. Gimana maksudnya? Mau ngelakuin apa aja salah gitu Pak. Misalnya saya mau berbuat ini, ada aja gitu apesnya. Misalnya mau usaha rugi Ada gitu aja, ya. iya pokoknya nggak pernah apa ya, untung lah gitu. Nggak pernah Seperti untung, itu. usaha, Iya, saya kan selalu punya gagal. warung Gagal. kecil-kecilan. Gagal, Iya. dan ini seperti sering. itu. Ya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan Ibu bisa mendapatkan solusinya, bisa melepaskan semuanya, dan nanti kita akan dengarkan apa pendapat teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ratih, terlahir tanggal 16 Agustus 1980.
tinggal di rumah bernomor 13. Ratih memiliki karakter pendendam dan suka berprasangka buruk. Saya melihat masa lalu Ratih dipenuhi dengan kegelapan. Dia nekat mencelakai orang yang tidak ia sukai dengan berbagai cara. Saat ini, ia selalu dihantui oleh perbuatannya yang membuat dunia Ratih penuh dengan kegelapan. Saya melihat di tubuh Ratih ada sosok wanita berdarah-darah. Sosok arwah wanita yang gentayangan menjaga atau mencelakai Ratih. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Mbak Ratih dengan tanggal lahir 16 bulan 8 1980 dan nomor rumah 13. Mbak Ratih ini karena sakit hati dibohongi oleh sang suami, ternyata dia punya istri muda, dan menurut sepengetahuan Mbak Ratih dari orang pintar, katanya suami ini kena pelet. Dan makanya Mbak Ratih balas dendam, kirim guna-guna ke istri muda sang suami, dan sampai sekarang jadi gila. Suami sudah kembali, tapi justru sekarang sering mengalami kesialan ya. Iya. Dagangan, usaha ini, usaha itu selalu gagal. Datang menembus mata batin untuk menghilangkan semua pengaruh negatifnya. Iya. Saya melihat sakit hatinya Ratih sangat luar biasa sekali. Bener-bener kecium hawa dendam banget, Bay. Bener-bener pengen marah. Saya juga khawatir Ratih juga si Mbak Ratih menyamakan semua wanita itu kayak jadi bete gitu, ngedendamin. Oh, ngelihat Jadi- perempuan ini perempuan Iya. jahat yang bisa Iya. ganggu suami Padahal orang. kan nggak semua perempuan gitu. Jadi saya ngerasa dia mengeneralisasikan semua perempuan terkesan kayak negatif. Itu yang saya rasain Ya, karena betul. saking bencinya. Dan suaminya pun sebenarnya saya ngerasa Mbak Ratih juga ada sempat belum sepenuhnya bercerita bahwa sebenarnya mencelakainya parah sih. Ya kan? Gila. Mencelakainya sampai gila. Iya. Dan Saya yang bikin lebih gila. parah lagi, saya mencium ada bau darah yang dimasukkan ke dalam minuman. Iya. Darah haid. Iya. Kah, itu untuk apa? Ya itu tujuannya Diminum suami? buat biar yang perempuannya itu Itu darahnya itu dikasih ke siapa, Bu Ratih? ke perempuan itu. Caranya gimana? Waktu itu saya ajak ketemuan, Mhm. ya saya sengaja pesen minumnya yang berwarna merah gitu. Ya saya Oh, ibu campur di Iya, minuman dia. iya, Ibu ajak berwarna. ketemu Iya, ke baik-baik, Iya. tapi ibu campur darah haid. iya, karena kan sebelumnya saya udah ngomong baik-baik, tapi perempuan itu masih Iya. bersikeras. Betul sekali, karena udah kadung terlanjur dendamnya, jadi dia udah nggak pakai logika lagi. Masa pakai darah datang bulan. Jadi itu udah kayak udah bener-bener udah buntu banget. Gimana pun nih gue harus celakain nih istri muda laki gue Iya, gitu ya. benar. Itu yang saya tangkap sih Benar. dari dia. Karena Dan sakit hati banget. bercampur dengan darah dan kemudian diminum. Oke. Nggak bisa bayangin. Yang kamu lihat istri muda sang suami yang kena guna-guna sampai gila, sampai sekarang kondisinya masih Masih, belum Masih. baik ya, Ron? Belum baik. masih gila. Masih depresi dan gila kayak kosong gitu. Jadi lihat di sini benar-benar kosong banget dan nggak bisa fokus gitu kemanapun dia pergi, selalu dihantui dan rumahnya seperti terkesan terkesan berhantu dan angker. Tadi Bu Ratih bilang katanya suaminya dipelet oleh istri muda Iya. itu, apa benar, Roy? Saya melihat ada pelet dan ini jadi kayak saling perang gitu loh. Perang pelet ya. Iya. Iya. Lihat ibu kuping Ratih deh, beda dari orang lain. Dia bisa ngelakuin apa aja Karena saya demi sakit hati. Apa yang dia mau, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Ya gila gitu loh. Kalau sakit hati berarti bisa melakukan apapun yang dia mau dong. Tapi bukan berarti bintang tamu kita hari ini juga kan perempuan ya. Iya. Biasanya
saya tuh ngerasa saya mencium hawa dendamnya itu sampai ke sini-sini segala Bener. gitu loh. Bener banget Roy. Iya kan? Kamu juga Iya. ngerasa, Nov? Lihat matanya Iya, nggak sih? karena tadi aku ngelihat ibu ini pas ngelihat aku kayak nggak suka, kayak benci banget ngelihat aku. Kayak benci aja. Kayak Istri dendam muda banget. suaminya memang mirip dengan Novi. Ya mirip, Mirip. Pantesan. Oh pantesan. mirip. Menggambarkan wanita bersimbah darah. Jadi semacam kayak ritual pemujaan dan menyembah sesuatu yang berhubungan dengan itu yang demonik apa ya itu? Iblis. Iya iblis ya untuk membuat celaka istri mudanya sang suami. Udah berhasil sih tapi masih belum puas-puas ya. Ibu masih Dan belum puas? kayak dendamnya Iya. tuh belum hilang, Bay. Kayak Karena masih dia sudah gitu. terlanjur sakit hati banget kayaknya Roy. Iya. Telanjur sakit Telanjur hati sakit kan bukan hati berarti banget. menyamakan semua orang Iya. yang sama seperti itu. Jadi Itu yang gimana harus ya, trauma. berarti buka pikiran kamu seperti itu. Iya, iya. Nah itu dia, makanya saya tujuannya ke sini meminta tolong sama Pak Roy kan. Iya. Hilangin jimat itu juga kena ke anak saya juga jadinya Pak. Anak-anak kenapa? Anak saya jadi kayak ada yang menghantui gitu. Anak Seperti saya ada yang menghantui atau memang ibu melihat ada yang menghantui? kalau anak saya sih bilang kayaknya kayak ada Ada yang Bu, menghantui ya? kayak ada yang sesuatu Kayak seperti itu. Iya. Maksudnya jangan ke anak saya gitu. Darah Kan semua. saya gitu yang iniin, saya aja gitu Di rumah kejadiannya? di rumah. Di rumahnya emang berhantu ya, Roy? Iya. Jangan ke anak, kasihan anak saya nggak tahu apa-apa. Hantu Bali nggak sih kayak? Iya, kayak mirip seperti itu. Mirip. Tapi memang menyeramkan sekali. Dan memang mengganggu anak-anaknya? Digangguin. Iya dari jimat itu. Kalau saya rasa dari jimat itu, makanya saya minta tolong sama Pak Roy dihilangin gitu. Ibu dikasih jimat? Iya dikasih sama orang pinter itu. Makanya nih, itulah akibat dari seorang pelaku mistis tidak akan pernah bisa luput juga dari yang namanya gangguan teror makhluk halus. Alih-alih ingin membalas dendam, tapi sebelum dendamnya terlempar dia udah kebakar duluan, kayak Oh. bagaikan seseorang yang melempar arang dengan Iya. tangan. Iya. Dia kayak, cara mata kamu mandang ke bintang tamu kami hari ini agak aneh ya. Saya ngerasa Agak kurang tajam. nyaman ya. Agak tajam feel- dan penuh dengan Kenapa? dendam, Saya ngerasa penuh nggak dengan nyaman sih. kemarahan. Mereka berdua nih kayak dia kayak mau cakar ya. Gue nih ya jantung saya Tangannya berdegup. udah nggak enak tuh Roy. Duh kamu kayak- buat jantung saya deg-degan loh. Saya kan harus jagain semua orang di sini. Kenapa ibu? Ya, you know what? Iya, kenapa, Roy? I feel like duk 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 duk. Melihat matanya dia kayak saya merasakan dendam yang sama, Kayak marah banget. dendam yang sama pada waktu melihat kamu. Tuh, Jadi ini menyalahkan bukan semua istri perempuan muda. seperti yang mau ganggu Iya. suami orang Iya. gitu, termasuk ke Novi. Termasuk ke Novi juga. Gitu. Caranya kok beda ya matanya? Ibu kenapa Bu ngelihat Novi seperti itu? Apa yang Dendam dirasa? aja. Dendam. Mirip sih. Dia Dendam? kayaknya nggak suka ngeliat Mirip. kalau ada perempuan yang Nggak suka? Iya, mungkin bener. So, dandanannya looknya sama, dandanannya sama. Dan dandannya sama. Semua kayak gitu. Aduh. Model-model rambutnya juga sama. Apanya Tambah. sama? Rambutnya sama katanya, Rambutnya Roy. sama. Bentuk hidung mata semua sama. Enggak, mirip aja. Mirip aja. Oke. Dia sebenarnya hitam rambutnya. Oh. Ibu sekarang tapi sama suami baik-baik aja di rumah? Iya, kalau Setelah sekarang kejadian semua drama Iya. ini baik-baik aja, normal? sama suami sekarang biasa aja. Suami Cuman juga merasakan hal itu nggak? Diganggu atau dihantui? kalau suami enggak. Oh, kalau untuk sekarang udah enggak. Kalau Cuma sekarang, ibu aja yang ngerasain? Cuman saya aja. Makanya Tapi saya suami di rumah sekarang? Iya, kerja. Nggak Ada. pernah ke istri Enggak, mudanya udah lagi? enggak lagi. Hilang lepas gitu aja? Iya. Harusnya ya, kalau misalnya udah lepas gitu aja dengan istri mudanya, dia harusnya bertugas untuk mencabut semua kutukan. Nah, itu dia Mas Roy, nggak bisa sampai sekarang. Dari jimat itu saya juga nggak tahu. Sampai anak saya juga kena. Tapi ibu tetap simpan jimat itu sampai detik ini. Masih. Kenapa alasannya? Ya, itu buat pegangan saya kata orang pinternya. Takut suami balik lagi? Biar suaminya nggak begitu lagi, katanya seperti itu. Tapi saya ada rasa
penyesalan juga kan sampai bikin perempuan itu seperti itu, jadi ada rasa. Dari tadi Ibu Ratih bilang jimat itu, Iya. kamu merasakan sesuatu dari jimat yang dia pegang, Roy? Iya. Saya ngerasain dari penciuman saya sangat bau sekali, ada bau jimat yang Ibu Ratih bawa nih tampaknya sepertinya. Masih disimpan Bu, dibawa di sini sekarang. Masih. Boleh dikeluarin dulu? Boleh cobain saya lihat. Ada. Boleh, silakan diambil. Ada, iya. Ibu ke belakang ambil jimatnya. Menyeramkan juga ya bentuknya ya. Iya. Oke. Dan ini kayak makan tumbal nggak sih, Roy? Kayak jadi ke diri sendiri ya jadinya ya? Iya, kena ke diri dia sendiri jadi akhirnya. dia sendiri. Dan dia tuh sebenarnya kayak orang bingung loh, sama seperti yang dia kirim ke istri muda suaminya. Justru dia juga kena pengaruh yang sama kurang lebih. Iyalah. Sesuatu yang dikirimkan sebelum dikirim dia udah jadi tumbal duluan bagi pemujaannya. Iya. Oke. Aduh. Sebelum saya mau tanya dan mau tahu jimatnya itu apa, saya mau tahu dulu ini Roy. Mungkin kita juga penasaran yang Roy gambar ini apa sebenarnya dan dari mana ini? Jadi yang saya gambarnya adalah sosok wanita berdarah-darah. Ini munculnya dari pemujaannya si Ibu Ratih. Dan Ibu Ratih sendiri nggak sadar kalau diikutin sama ini perempuan, hantu perempuan. Hantu perempuan. Dan Ada kaitannya berdarah. nggak dengan jimat itu, Ada kaitannya sekali. Roy? Justru juga saya ngerasa ya, hantu perempuan ini mempengaruhi jiwanya Ibu Ratih dalam bersikap terhadap orang lain gitu loh. Terutama pada perempuan. Melihat perempuan bawaannya langsung emosi. Iya. Karena pengaruh malam. Marah. Iya. Lagian yang idein semuanya tuh masukin minuman ke dalam darah minuman. Darah dalam minuman. Ini dia juga butuh semacam Aku ngerasa kayak itu tumbal apa? Makanan. Makanan. apa. Ibu Ratih ini nggak bisa ngelihat perempuan yang mungkin looknya sama seperti yang bini kedua itu. Iya. Aku ngerasa kayaknya ketika Ibu Ratih itu ngelihat perempuan itu, jadi luka yang ada di hati dia Timbul. itu jadi timbul Timbul lagi, lagi, Roy. iya. Itu yang buat dia jadi dendam, Iya. marah, Tuh. dan emosi dia jadi semakin kuat. Apa karena pengaruh makhluk ini? Iya, karena makhluk. Jadi bawaannya dendam lagi, muncul lagi, ngeliat perempuan kayak gitu lagi. Padahal kan dia bilang juga ya sudah baik-baik aja ya. Oke, jimat itu apa isinya? Boleh dilihat, Bu. Saya belum tahu, nggak Saya tahu rasa isinya. Roy. bukan ide yang bagus ya untuk buka itu. Nggak usah dibuka ya. Saya perasaannya nggak enak. Oke, kalau gitu jangan taruh di meja aja, boleh silakan. Serem ya. Itu pasti kain kafan ya. Saya nggak tahu isinya apa, cuma dikasih aja kayak gitu. Oh, Nggak pernah dikasih tahu isinya apa. Nggak tahu. Selama ini disimpan di mana, Bu? Ditaruh di rumah aja, kalau pergi kemana-mana ya saya taruh di tas. Di tas atau di lemari? Iya. Tapi itu ada pantangannya nggak sih, Bu, untuk memegang itu? Biasanya kan kalau misalnya nih kita ada jimat, jangan sampai dilangkahin, nanti udah nggak ini lagi, nggak buntu. powerful. Heeh. Oh, nggak boleh dibawa ke kamar mandi Oh. atau WC. oh. Itu aja. Ih, dia ngeliatin Tajam kamu tuh banget ya, Roy. Tajam banget ya. Bener. Kayak pengen nyakar. Padahal kamu nggak salah apa-apa tau. Dendam aja saya. Dendam. Setiap Makanya luka di hati dia itu jadi kayak timbul lagi, jadi mau marah aja gitu. Iya. gimana ya, abis sakit banget. Iya, Sakit kamu dan bisa nggak bisa. bayangkan sih. Iyalah. Sampai Sakitnya. sekarang juga nggak bisa hilang. Boleh saya tahu nama asli dari sang perempuan itu? Namanya Saya ngeliat di kepala saya, di dalam vision saya, udah kayak putus asa juga sih, kayak hampir gila memang sayat-sayatin tangan juga. Itu karena masih ada pengaruh guna-gunanya ya? Iya. Kayak menggunakan pisau untuk baret. Itu nggak kasihan, Bu? Kenapa? Ibu nggak kasihan sama perempuan itu? ada rasa penyesalan. Ada penyesalan? Ada. Sekarang sudah menyesal? Sekarang sudah menyesal, tapi udah gimana, orang mah udah telanjur gila orangnya sampai sekarang. Kalau dengan mencabut guna-gunanya dia jadi sembuh, Ibu rela? Rela. Kalau untuk sekarang
ngerel karena saya udah nggak tega juga ngelihatnya kan. Ngelihat dari jauh saya. Oke. Apa yang harus kita lakuin supaya emang benar-benar bisa tercabut guna-gunanya dan ibu ini bisa lepas dari pengaruh buruk apa yang dia lakuin, Roy? Saya pengen banget sih ingin ngebuka itu jimat. Tapi ada suara-suara di kuping saya. Jangan Roy, jangan Roy. Jangan Roy. Dari suaranya berbeda banget. Ini dari teman-teman saya juga, dari orang lain yang saya tidak kenal. Suara-suara itu muncul di kepala saya untuk jangan. Ada apa ya sebenarnya? Dan kamu bahkan nggak pernah buka itu ya. Coba deh Roy, Nggak kalau pernah. seandainya aku berdiri di samping ibu itu, terus apa yang dia lakukan? Oh. Kamu yakin, no? Yakin. Nanti kalau misalnya kenapa-napa, kita nggak susah jagainnya loh. Oke. Karena dia dari tadi kan ngelihat aku kayak dendam banget. Oke, ini Coba. untuk membuktikan bahwa emang ternyata nggak ada apa-apa ya. Iya, Kamu iya, juga punya niat Tangannya baik udah ya. kayak Tapi, gini-gini sih sebenarnya. Kamu jaga diri ya. Iya Roy. Boleh salam, boleh peluk, boleh rangkul ibunya. Salam Bu. 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 Ingat Bu. Istighfar Bu. Kamu jahat. Kamu udah menghancurkan rumah tangga saya. Ini bukan bini kedua dari suami ibu, Bu. Bu. Berarti, Bu. berarti. Bu. Bu. Berarti beneran ya ternyata ke bawah-bawah sampai ke kamu loh. Dendam banget dia Dia kayaknya. kenapa nih? Kenapa, Roy? Dia pingsan shock, Ada tisu efek nggak sih? shock trauma shock gitu loh yang mendalam. Berarti, Bu. berarti. Berarti. Bu. Bu, sadar Bu. Sadar. Bu Rati. Berarti. Boleh minta air putih dong? Bu Rati bisa dengar kami? Bu, Ibu bisa dengar? Kamu di sini ngapain? Kamu di sini? Bukan Bu, saya ini bukan bini kedua dari suami ibu, Bu. Bu. Bu, Bu Rati sadar Bu, Bu Rati sadar. Waduh. Bu Rati, Bu Rati, Bu. Bu Rati, Bu Rati, Bu, 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 Bu Rati. Tuh. Kamu. Jahat kamu. Bu. Kamu nggak apa-apa nggak tuh kecakaran? Gak apa-apa Roy, gak apa-apa. Aduh. Saya juga perasaan udah nggak enak dari tadi. Pasti bakal ada kejadian kayak gini. Ini pingsan. Saya pengen ada satu lagi kain hitamnya. Kain hitam. Kamu masuk ke alamnya Ibu Rati deh. Boleh, Kamu jadi medium ya. boleh Roy. Ini aman nggak buat dia? Saya harap sih aman. Tapi saya tidak tahu ya. Saya juga nggak bisa jamin. Ternyata benar Kain. ya. Dia ngeliat kamu. Emang dari tadi sudah memang kayak benci banget kalau ngelihat saya. Iya ya. Bu, Kita ajak masuk ke dalam dunia. Boleh. Dimensi lain. maksudnya nanti begitu ketemu di dimensi lain, Kamu dia bantuin benar-benar dia supaya bisa tetap balikin. supaya nggak ada dendam lagi ya. Kamu mau coba Gimana? coba. Copot sepatu boleh? Susah nggak? Enggak. Enggak begitu susah. Bisa? Bisa. Nih, Bentar ya. Aku minta diredupin ya lampunya. saya tidurin di bawah bisa nggak dia? Saya gimana nih? Kamu Up, Baring? tidur ya. jangan. Kamu duduk aja terus kamu pegang tangan dia. Masuk ke dalam alamnya dia. Terus ajakin dia balik sini. Dendamnya suruh tinggalin. 1, 2, 3. Berarti serem ya. Ini mereka masuk ke dimensi yang sama ya. Iya.
Novi, apa yang kamu lihat? Aku ngerasa kalau Ibu Ratih ini beneran masih dendam sama perempuan itu dan dia kayaknya masih belum puas untuk mau nyakitin perempuan itu. Dia mau nyakitin perempuan itu habis-habisan. Bahkan kalau bisa dibuat sampai mati. Berartinya Kamu bisa ketemu sama Ibu Ratih, ajak ngobrol di dalam dimensi itu. Dia kelihatan sedih, nangis, kayak kecewa. Dan kecewanya itu sangat amat dalam. Diajak untuk kembali, tapi dia takut. Dia takut kalau lakinya itu bakal balik lagi ke istri keduanya. Karena dia nggak rela cintanya terbagi. Itu makanya kenapa dia masih nyimpen jimatnya ya. iya. Berarti Dia mulai mau kok, Roy. Kembali, Roy. Dia mau kembali, Roy. iya, dia mau balik ya. Balik, Iya. Roy. Balik. Ajakin dia balik ya. Ajak dia ajak Bu Ratihnya balik. Ajak Bu Ratihnya balik. Bu Ratih. Bukain dua-duanya. Juga berdua. Bu Ratih. Bu. Maafkanlah Bu perempuan itu. Berhentilah menyakiti perempuan itu, Bu. Karena itu bukanlah suatu hal yang benar, Bu, untuk dilakukan. Tolong yakinin dia untuk melepas dendamnya. Bu, bukankah kita hidup itu harus memaafkan? Iya, saya tahu, tapi sakit hati saya nggak bisa lepas. Tapi kan semuanya sudah berlalu, Bu. Dan Ibu juga sekarang sudah memulai kehidupan baru bersama dengan suami Ibu. Bu, kalau Ibu selalu takut, sampai kapan, Bu? Ibu bisa berani? Oke. Ini kayaknya masih agak susah karena dia masih Susah, pegang memang susah, jimatnya Roy. ya, Roy. Susah. Kalau dia masih pegang jimat, dia Dendam, masih Roy. dipengaruhin sama makhluk itu. Nih, pikirannya jadi bawaan dendam terus. Iya. Saya juga ngerasa deg-degan, dendamnya itu benar-benar luar biasa ya. Sakit Kayak mendarah banget daging soalnya. gitu kan? Iya. Saya minta api, korek api. Kamu pengen dia bakar, si Novi bakar, tapi dia tahu deket, takut ada apa-apa. Jinnya siapa tahu marah. Bisa ada yang keluar dari situ ya. Jangan-jangan Ibu, Novi, kamu bantu aku dia untuk bakar. Tapi rasanya perasaan saya kok nggak enak ya. Kenapa, gimana Roy? jadi caranya? Dibakar, tapi Dibakar Ibunya di, nggak ikhlas kayaknya. ya mungkin agak jauh mungkin. dibakar di tengah. Ikhlas, Bu. Terus ini. Saya ada sesuatu, saya melihat dalam pandangan saya ada wanita marah di dalam situ. Jimat itu. Kalau dibakar dia bisa keluar dan kita nggak tahu apa Iya, yang terjadi. dia kalau dibakar dia akan keluar. Jalan satu-satunya untuk dia ngilangin dendam, jimat ini harus dimusnahin. Karena selama jimat ini ada, itu buat dia selalu teringat terus kan, Roy? Iya. Ada tempat nggak Dengan untuk bakar dendam-dendamnya ini? dia, sakit hatinya dia. Piring atau apa gitu di atas alas kali ya? Ya, Kok aku jadi rasa goyang-goyang sih, Roy? Kepala aku. awas hati-hati kamunya.
Jangan dibakar katanya Roy. Jangan dibakar. Kenapa? Bakar. Bu, Tapi kamu jauh-jauh. Oh my god. Kenapa? jangan dibakar. Jangan dibakar. Awas. Jangan dibakar. Tunggu. Jangan dibakar. Naf, tunggu dulu. Di atas kain. Di atas, dalam mangkok. Dalam mangkok kamu bakar. Boleh dipegang nggak Roy? Jangan dipegang. Aku nggak tahu isinya negatif. Dan kamu kan bahaya banget. Ini jangan dibakar. Kamu pegang Tahan. ibunya deh. Siapa yang? Jangan dibakar. Siapa yang ibunya? Gimana Roy? Gimana? Roy, Taruh dalam mangkok. Taruh dalam mangkok. Iya, digituin. Oke. Harus di Taruh depan di situ. mata dia ya. Taruh di tengah. bakar Roy. Iya. Bakar sekarang 1, 2, 3. Jangan dibakar. Jinnya marah banget. Aduh. Kenapa itu Roy? Bu Rati. Bu, Rati. Bu Rati. Bu Rati. Kaget Itu tuh. apa, Roy? Ini wanita yang saya gambarin itu keluar gitu. Dia Keluar dari marah. situ. Iya, dia marah banget. Harusnya nggak boleh dibakar, tapi saya harus bakar itu. Dia menentang banget, ada perlawanan gitu. Bu Rati. Bu Bu Rati. Rati. Bangun Bu. Sadar Bu. Yuk, Bu Rati. Bu Rati. Bu Rati. Sadar Bu. Bu. Itu kebakar terus, Roy. Iya. Kita butuh untuk matiin bahaya. Saya ngeliat ada arwah yang keluar dari sana banyak sekali loh. Ikut keluar. Iya, ikut Semuanya pergi. Untuk apa itu Roy? Ini bubuk untuk menetralisir kunyit itu karena baunya yang sangat pekat. Jadi makhluk halus itu agak, kita butuh dia duduk di kursi deh tampaknya. Iya, Bu Rati kuat untuk berdiri. Berdiri bisa. Aduh, maaf. Ya. Berarti minum dulu kali ya. Minum dulu. Minum dulu Bu. Si Novi nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa, cuman aku kaget aja yang tadi langsung tiba-tiba apinya langsung naik kayak gitu. Itu pas kebakar tangan kamu tapi nggak kena. Enggak, kayak mau kebakar. Untung rambut aku nggak kayak gini. Kalau kayak gini bisa nyamber langsung kebakar. Aduh. Saya netralisir berarti ya. Tapi semua ini kembali ke diri kamu sendiri. Tutup deh. Kamu rambutnya ada. Ada apa? Ada putih. Bukan kan? Bukan kerang itu. Ini bukan. Ya udah. Terus. Oke. Tadi Novi megang itu, terus juga ketemu dengan Ibu Ratih di dimensi yang lain. Novi nggak perlu dinetralisir, Roy. Tampaknya enggak. Dia Nggak bisa perlu ya? punya daya merecovery diri dia sendiri. Oke. Saya percaya dia bisa kok. Bisa merecovery. Dan ini sekarang Ibu Ratihnya gimana? Nah, semenjak dibakar itu, saya sih berharapnya dendamnya hilang dan merubah pola pikirnya si Bu Ratih kalau semua orang nggak sama. Buktinya perempuan yang lain tidak seperti itu. Tuh. Dan saya mohon supaya Bu Ratih banyak ibadah deh ya. Iya, banyak doa lah. Dengar lagu-lagu yang membuat tenang gitu, menenangkan hati dan seperti pikiran. itu. Iya, hati dan pikiran. Jangan
jangan terlalu inilah nginget masa lalu lagi, nginget lagi. Itu sih yang aku perasa sih. Berasa banget sih. Iya. Nah, dia bilang tadi Roy dia takut. Sebenarnya dia memang hatinya itu dia bilang dia kasihan sama gitu perempuan. Tapi dia bilang dia takut. Waktu Takut kamu kalau masuk- laki dia balik lagi ke perempuan itu. Waktu kamu masuk ke dimensi itu, apa yang kamu lihat? Ibu Rati lagi apa dan ada apa di situ? Ibu Rati tuh saya bawa untuk kembali lagi. Tapi dia nggak mau. Dia dalam keadaan nangis, kecewa, sedih, marah, kesal, gelisah. Ada trauma di situ ya. Setelah ini, Roy Ketakutan. melihatnya gimana? Apa masih ada trauma, masih ada dendam? Karena pengaruh dia udah pergi kan sebenarnya. Pengaruh dia udah pergi, soalnya kan udah nggak ada rumahnya lagi. Jadi mau bersarang di mana sekarang? Udah nggak bisa gangguin Ibu Rati lagi. Saya berharap sih dengan ini Ibu Rati juga udah bisa berubah ya. Amin. Lebih tenang sih, saya lihat matanya Iya. nggak gitu tajam lagi. Iya ya bener kan? Roy. Ya legaan. Sekarang gimana rasanya Bu Rati? Lega. Legaan Pak. Udah lega. Iya udah reda. Jangan ingat-ingat masa lalu lagi ya. Guna-guna yang dia kirim ke orang itu gimana, Roy? Saya berharap semoga dia yang diguna-guna bisa sembuh. Bisa semua. Amin. Kamu kirim-kirim doa buat si sang istri muda yang itu. Ya karena saya rasa penyesalan juga ada Iya. sebenarnya. Iya, saya yakin hati Bu Rati itu masih ada sisa baiknya juga. Nah, iya. Gitu, masih ada sifat baiknya kok. Mudah-mudahan Saya kebaikan yakin. ibu yang ibu tawarkan kepada perempuan itu justru membuka hatinya untuk justru nggak mengganggu rumah tangga ibu. Ya. Iya. Ibu, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ya, Ada saya pesan juga terakhir, terima Roy, kasih. Enggak. yang harus dilakukan oleh Ibu Rati? Saya rasa itu aja deh. Ya, Oke. sudah cukup seperti itu sih. Bu Rati harus Oke. lebih banyak rel. Sebagai sama perempuan, Novi ada yang mau disampaikan? Saya cuma berpesan karena kita ini hidup diajarkan untuk selalu mengampuni dan memberikan maaf. Jadi jika kita memberikan pengampunan dan jika kita memaafkan kesalahan sesama kita, maka berkat itu akan mengikuti kita, rezeki akan mengikuti kita. Tapi jika kita selalu menyimpan kepahitan dalam hati kita, maka itu akan menjadi penghalang bagi setiap berkat-berkat yang kita kerjakan. Mudah-mudahan setelah malam hari ini semua hal-hal negatif, kesialan atau pengaruh buruknya bisa lepas dan hilang ya Bu ya. Kami harap yang terbaik buat Ibu dan keluarga. Salam buat suami dan anak-anak, dan Ibu Ratih boleh meninggalkan studio. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ini dibawa aja minumnya, terus sepatunya jangan lupa. Serem ya tadi. Sampai aku deg-degan. Dia pantesan menghalangi supaya nggak dibakar ya, Iya. karena di bawah pengaruh Di bawah pengaruh pengaruh itu. makhluk ini. Lupakan setiap kejadian masa lalu yang selalu menghantui harimu. Berusaha untuk menatap ke depan dan berdamai dengan waktu. Pemirsa, di Menembus Mata Batin malam hari ini ada dua partisipan yang hadir, yaitu Ika dan juga Ratih. Ibu Ika tadi dia bilang punya perjanjian dengan makhluk gaib yang justru merugikan dia dan keluarganya sehingga rumahnya sering diganggu. Lalu kemudian Ibu Ratih karena sakit hati menggerakkannya untuk membalas dendam dengan mengirim guna-guna ke istri muda sang suami. Tapi malam hari ini Roy Kiyoshi melakukan pembersihan dan cleansing yang dilakukan tadi membuat Ibu Ratih sedikit tenang ya Roy ya. Iya. Gimana tanggapan kamu Ika dan Ratih? Dua-duanya punya kasus yang sama ya, sama-sama pelaku mistis. Namun jika Ibu Ratih punya dendam, Ibu Ika memang sudah memaafkan dirinya sendiri dan Ibu Ika udah rela, benar-benar rela. Tapi saya kurang yakin dengan Ibu Ratih sih. Mungkin dia bisa lupain dendam hanya sesaat atau memang selamanya. Mudah-mudahan sih benar-benar hilang dan Iya. selesai ya. Iya. Takutnya begitu nanti kita nggak pernah tahu, tiba-tiba suaminya melakukan hal yang sama, Iya. Ibu Ratih pun bisa melakukan hal yang sama lagi. Betul. Karena trauma disakiti oleh seseorang laki punya Ya. perempuan lain juga sakit banget kali ya sebagai seorang wanita. Bener. Kalau kamu sebagai perempuan ada di posisi Ibu Ratih, apa yang kamu lakuin? Nov? Kalau aku berada di posisi Ibu Ratih, maka aku akan memperkuat diriku dengan memperbanyak beribadah. Dicerain nggak? Maksudnya? Coba Oh, pisah, misalnya. minta pisah dengan sang suami, atau apa tanggapan kamu kepada istri muda? Aku hanya berdoa supaya suami aku kembali lagi ke aku dengan cara dan jalur yang benar. Jadi walaupun disakiti tapi tetap balas dengan kebaikan ya. Ya.
Baik, kalau begitu. Karena segala sesuatu kan pasti ada waktunya. Ada saatnya kita menangis, ada saatnya kita tertawa. Jadi ketika kita berada di posisi itu, maka itu artinya kita harus terus giat bagaimana caranya untuk bisa meraih kebahagiaan itu dengan cara Supaya apa? bisa tertawa kembali ya. Memperbanyak diri dengan beribadah. Baik, Novi Triselvia, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencana baiknya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih Thank you. penjelasan dan Terima pencerahannya malam hari ini. Amin.